Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli dengan NIM F23121114. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan masyarakat. Di video ini saya mengangkat topik organisasi SBI Hadro Marawis Universitas Tadulako dengan judul Keresahan Pengurus Terhadap Kader Lepas. Organisasi SBI Hadro Marawis ini diresmikan pada tahun 2010 dan organisasi SBI Hadro Marawis ini adalah organisasi di Universitas Tadulako yang bergerak di bidang seni dan budaya Islam. Organisasi ini didirikan dengan tujuan sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari, mencintai, dan melestarikan seni budaya Islam, terkhususnya di bidang hadro, marawis, serta kaligrafi. Seperti yang saya katakan di judul tadi, permasalahan kader lepas di setiap organisasi pasti ada. Kader lepas ini adalah penyakitnya organisasi. Nah, selanjutnya kita akan mendengar tanggapan dari pengurus inti dan kader organisasi. Saya sekarang berada di Kesekretariatan SBI Hadro Marawis. Di sini telah hadir Ketua Umum SBI Hadro Marawis Universitas Tadulako. Mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Kimia. Dan saat ini saya diamanatkan menjadi Ketua Lembaga Seni Budaya Islam Hadro Marawis Universitas Tadulako 2023. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Oke, mungkin saya lanjut di pertanyaan wawancara. Yang pertama itu, apakah Ketua Umum sadar atas permasalahan kader lepas di organisasi SBI Hadro Marawis ini? Sangat sadar, karena bisa kita lihat bukan hanya di lembaga saya sendiri, banyak lembaga-lembaga lain yang mengalami hal yang sama mengenai kader lepas gitu. Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana sih tanggapan Ketua Umum terhadap permasalahan kader lepas ini? Nah, sebenarnya tanggapan saya mengenai kader lepas ini sangat, maksudnya kita susah berusaha untuk mencari sumber daya manusia untuk lembaganya kita. Hanya saja banyak kader-kader yang numpang sebagai anggota saja di lembaga tersebut. Hanya saja mereka tidak menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan di lembaga-lembaga itu. Tentunya itu bukan salah dari kadernya sendiri, tapi mungkin salahnya di lembaganya yang tidak memfollow up setelah pengkaderan. Bagaimana caranya supaya kader-kader baru ini bisa kita rangkum, kita rangkul, kemudian mereka merasakan nyaman di lembaga tersebut, sehingga hal yang demikian tidak akan terjadi di lembaga tersebut. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana strategi atau tindakan selaku Ketua Umum nih? Oke, kalau strategi saya di lembaga SBI Hadro Marawis sendiri itu, setelah kegiatan pengkaderan yang biasanya disebut di lembaga-lembaga itu sebagai open recruitment. Nah, setelah kita perekrutan, kita buat beberapa program kerja yang bisa melibatkan kader-kader baru, sehingga mereka merasa di dalam lembaga tersebut mereka diakui, kemudian mereka merasa nyaman dengan suasana yang ada di dalam lembaga itu. Tentunya pengurus-pengurus harus bekerja sama bagaimana cara menciptakan suasana yang nyaman buat kader-kader baru tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Ketua Umum SBI Hadro Marawis. Baik, saya sekarang berada di Kesekretariatan Organisasi SBI Hadro Marawis. Di sini telah hadir bersama saya kader angkatan 2022 dan 2023. Mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin
Saya silakan untuk angkatan 2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bundani dari Fakultas Hukum. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantar Karim dari Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kira-kira menurut Anda selaku sesama kader, apa yang menjadi penyebab atau alasan teman-teman kader itu malas atau jarang aktif di organisasi SBY Hadrul Marawis? Mungkin saya persilakan ke angkatan 2022 untuk menjawab. Baik, menurut pendapat saya atau menurut yang saya pikirkan, teman-teman kader atau bisa diistilahkan kader lepas, itu bisa dikatakan kader lepas itu sebenarnya bukan hanya dari faktor dalam dirinya sendiri, tapi mungkin ada faktor yang dari organisasi yang dia masuk sendiri. Yang saya maksud dengan faktor dari dalam dirinya sendiri, bisa jadi kemungkinan temannya kita tersebut tidak memiliki kendaraan atau faktor keluarga dan lain sebagainya dalam dirinya. Kemudian saya singgung juga tadi ada yang namanya faktor dari dalam organisasi itu sendiri. Siapa tahu dia di dalam organisasi tersebut tidak terlalu minat dalam kegiatan tersebut, karena hanya ikut-ikutan saja untuk masuk organisasi tersebut, sehingga menyebabkan dianya teman saya tersebut menjadi kader lepas. Menurut saya seperti itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya jawaban dari angkatan 2023. Silakan. Ya, mungkin dari angkatan kami 2023 adalah motor gitu. Dan banyak ya tugas-tugas mata kuliah yang bertabrakan dengan Jadwal latihan. organisasi Berjalan. Hadrul Marawis. Baik, terima kasih dari jawaban angkatan 2023. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih tindakan Anda selaku sesama kader terhadap teman-teman yang kurang aktif? Mungkin saya persilakan ke angkatan 2023. Baik, mungkin tindakan saya salah satunya mengajak mereka hadir di kegiatan organisasi di Hadrul Marawis yang kegiatannya itu dilakukan selama seminggu 2 kali. Oke, baik, terima kasih untuk angkatan 2023. Mungkin selanjutnya saya persilakan untuk jawaban dari angkatan 2022. Oke. Saya persilakan. Jadi cara saya di sini saya cuma menambahkan apa yang tadi kader 23 berikan, karena yang saya alami hanya itu saja, makanya saya berikan. Sudah benar tadi yang kader 23 bilang, kalau misalkan cara kita untuk mengajak teman kita yang sudah tidak ada lagi di kader, jarang datang di organisasi Hadro. Di sini bukan hanya Hadro saja, melainkan semua organisasi. Karena di sini organisasi ini penyakitnya yang begituan semua. Oke, jadi penyakitnya ya. Iya, penyakitnya. Nah, kemudian cara kita di sini mengajak, tentu kita harus tahu cara kita untuk mengajak seseorang itu agar dia bisa menetap di organisasi tersebut. Tentunya ada caranya. Menurut saya caranya dengan mengajak seseorang tersebut, bagaimana orang tersebut supaya bisa kembali tertarik. Mengajaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, supaya orang tersebut betah di sini. Kemudian kalau orang tersebut sudah sedikit demi sedikit betah di sini, kemudian cara kita lagi ketika dia sudah di sini, bagaimana supaya dianya lagi bisa berkumpul dengan kita, bisa saling sama-sama bersatu di dalam kader Hadrul Marawis ataupun di organisasi lainnya. Ya, menurut saya itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari angkatan 2022 dan 2023. Terima kasih juga untuk meluangkan waktunya yang telah hadir di sini.